Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Loyo amat can ngopi. Tadi kata Ustadz Syuhada, kopinya mana coy? Dalam kitab Al-Qirtos, sarah daripada Rotibul Atos, ada satu buah hadis yang sangat luar biasa tentang kopi. Ini kalau nggak salah, mohon maaf tuan-tuan guru. Man syaribal ghahwah ayal yasta'ina ala sahri fi ta'atillah lam tazalil malaikah madama ta'mul ghahwah fihi. Siapa orang yang meminum kopi, tahu pakai kopi, ada kola, ngerokok heula, ada vila, ngopi heula. Kalau supaya membantu di dalam cenghar, naon cenghar bahasa Indonesia? Ini rada bingung ya. Bahasa Indonesianya supaya cemerlang, matanya biar melotot di dalam taat kepada Allah, karena salah satu tolab ilmu itu adalah taat kepada Allah yang memang dianjurkan tadi wazan mubalaghah, segatnya fa'alun au mif'alun au fa'ilun fi kasratin an fa'ilin badilu. Kalau nggak salah dalam alfiahnya begitu. Tanya Ustadz Ahmad Soleh, Ustadz Syuhada, sangat luar biasa. Faridatun fa'ilun ala sahri fi ta'atillah lam tazalil malaikah madama ta'mul ghahwah fihi. Jadi itu akan seluruh para malaikat yang tak terhingga jumlahnya akan memintakan ampunan kepada orang yang meminum kopi selagi itu rasa kopi masih ada di lidah kita. Cuman kata Habib Fahmi, saya pernah bareng 3 kali dalam tausiahnya, dalam bercandanya begini, kata beliau gini, al-ghahwah bila duhon karijal bila wadon. Iya, minum kopi nggak pakai udud, nggak ngerokok, itu sama saja laki-laki nggak punya perempuan, jomblo. Ya, hari gini jomblo. Ya, kasihan deh lo. Ya, itu pertama. Ya, biar semangat. Ya tadinya mungkin ini juga kopi, cuman karena lama ngocoknya jadi putih lagi. Ya, apa terima aja apa yang ada. Iya. Ulangi lagi biar kompak, biar serentak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatuhu wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil azizir karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah juara Kabupaten Sukabumi, pesertanya 50. Ya, yang 49 kagak hadir. Gua menang sendiri, dapat piala, beli pialanya juga.
Di Sukabumi ada kota Sukabumi, pasar besar, ada toko piala. Saya beli piala tetap Ahmad Kosasi, juara Kabupaten Sukabumi. Sampai sekarang tuh piala ada di rumah saya. Nggak ada yang berani rebut, lah saya yang beli. Ya. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maknanya Allah wa Rasul a'lamu bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia guru-guru kita yang nampak hadir, tuan-tuan guru, Bapak Ustadz Suhada, Bapak Ustadz Ahmad Sulaiman, Bapak Ustadz Solihin Husain, Bapak Ustadz Fahmi. Ada dua Fahmi ya, tahu yang mana belah? Para asatidz yang lainnya, tak lupa MC Master of Ceremonial alias Bapak Protokol, tak lupa DKM Baitul Makmur, guru kita Ustadz Syamsul Bahri, jamaah remaja pemuda-pemudi yang saya hormati. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita senantiasa bertatap muka bermuwajahah dalam rangka menaikkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah amal niat kita dari rumah masing-masing selalu dapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termaktub oleh tinta emasnya, termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, inilah yang diwasiatkan, yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tatkala Nabiullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat usia 63 tahun, tahun 11 Hijriah beliau wafat, tapi ini perjuangan beliau tidak putus sampai di situ saja. Dilanjutkan oleh para sahabat. Sahabat yang 40 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama siapa? Abu Bakar Siddiq. Beliau mengalami sakit 16 hari, kemudian wafat di tahun 13 Hijriah. Dilanjutkan lagi perjuangan Nabi estafet dari Abu Bakar Siddiq kepada siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah kafir Palestina anu ngiluan salat subuh jeung Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab lagi ngikut, lagi ngimamin salat subuh, kemudian ada kafir Palestina menyelundup. Ditusuk sampai 3 kali tusukan. Satu tusukan mengenai ulu hati Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab yang wafat pada waktu itu. Satu tusukan tidak terasa oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sampai 3 kali tusukan lagi sholat subuh, kekeh we, khusyuk. Beda sama kita. Jangankan ditusuk sama pisau, ditusuk anak jarum dari nyamuk ke urang menggeus naon, geus gagaro bae. Apalagi di suku, di kaki kita ada nyamuk, pasti bergerak, pasti bergerak. Apalagi nanti naudzubillah min dzalik. Makanya ada ahli fikih Ustadz Ahmad Sulaiman, gerak 3 kali berturut-turut kan batal
batal sholat. Awas, hati-hati. Bagaimana caranya supaya tidak batal sholat? Gerakannya harus ada tata caranya. Nanti guru-guru kita yang akan menerangkan. Sayyidina Umar wafat ditusuk, kemudian estafet lagi kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Pemberontakan kaum Yahudi Yaman yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Tangan kanannya dipotong, tangan kirinya dipotong, lalu Sayyidina Utsman bin Affan dipencit, dipotong, disembelih. Nggak nyampe di situ perjuangan Nabi, terus dilanjutkan nilai estafet kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian wafat oleh Sayyidina Hasan Husain, kemudian para tabi'in wafat, atba'ut tabi'in wafat, a'immatil mujtahidin, mutaqaddimin, mutaakhirin, khususan madzhabul arba'ah, al-Imam Hanafi wal Maliki wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Kemudian kepada para ulama, para ajengan, para kiai, para habaib, nyambung seluruhnya ilmu Nabi. Makanya sanad guru-guru kita sangat luar biasa, nyambung ke hadrah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang jadi guru-guru kita senantiasa kita doakan mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya malam hari ini mungkin saya nggak panjang lebar, man sedikit apa yang saya tahu. Tadi dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kita melewat taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, farta'u, maka ikutlah, ikut campurlah, bercampurlah. Apa maksudnya? Dimanapun kita melihat ada taman-taman surga, ikut, langsung kumpul. Nggak tahu siapa itu dia, ikut aja dulu. Cuma nanti ada penyeleksian, apakah ini memang sama-sama kita apa tidak. Kalau sama kita lanjutkan, kalau berbeda mungkin kita tinggalkan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Kata Rasul, halqud dzikr, yaitu tempat zikir. Zikir di sini adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Makanya kata Imam Atha rahimallahu taala, halqud dzikri hiya majalisul halal wal haram. Tempat zikir itu adalah tempat duduknya diceritakan mana halal, mana haram. Kemudian ta'rifu kaifa tashtari wa tabi, bagaimana tata cara tentang jual beli yang baik, itu halqud dzikr. Wa tusalli wa tasummu wa tahujju, bagaimana sholat yang baik, bagaimana puasa yang baik, bagaimana haji yang baik. Seperti kemarin kita 1 bulan sangat luar biasa, dididik kita, diterik matahari yang sangat luar biasa, panas yang sangat luar biasa, dahaga, aus, lewat, karena memang kita niat di tengah malam, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mana yang lebih baik? Apakah bacaannya Ramadhana atau Ramadhani? Kalau Ramadhani itu khusus tahun sekarang Ramadannya. Kalau Ramadhana itu umum. Jadi nggak dicantumkan Ramadan tahun berapa. Jadi alhasil kalau kita baca Ramadhani itu kata ahli nahwu sorof, kata ahli nahwu itulah yang baik. Dibacanya fardi syahri Ramadhani.
nggak apa-apa Ramadan juga ya. Karena ada di dalam kitab At-Takriratus Sadidah, Habib Zain bin Samit menjelaskan nggak apa-apa Ramadan pun. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, itu merupakan kalimatul muqaddimah. Muqaddimahnya langsung dari Allah, yang iman yang dicari, yang iman yang dipanggil. Kemudian instrumen yang kedua ada kalimat kutiba alaikumusiyam. Ini kalimatut taklif, siapapun orangnya yang sudah akilin baligin maka wajib berpuasa. Lanjut ketiga instrumen, kama kutiba alal ladina min qablikum, itu merupakan kalimatul muqabalah, kalimat perbandingan. Jauh sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, telah dipardukan juga kepada umat-umat terdahulu, kepada nabi-nabi terdahulu. Nabiullah Adam alaihissalam puasa setiap bulannya 3 hari, tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan puasa ayyamul bid. Kemudian ada puasa ayyamus sud, tanggal 28, 29, 30. Itu di dalam bulan Islam. Itu yang perbandingannya antara 1 bulan, ada yang biasanya Senin Kemisnya antara 1 minggu sekali. Yang terakhir la'allakum tattaqun, itu kalimatul hadiah. Hadiah dari siapa? Hadiah dari Allah. Siapapun orangnya yang berpuasa maka dia akan mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kemarin yang sedang puasa, mudah-mudahan alhasil sekarang sudah Syawal, mudah-mudahan kita mempunyai derajat yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya cuma menekankan karena tadi apa yang dibilang oleh guru kita Bapak Ustadz Syuhada, Bapak Ustadz Ahmad Suleh tentang tolab ilmu. Kalau sekarang pengajian yang sangat luar biasa tolab ilmu, banyak yang hadir, bukan hanya sekarang tapi selanjutnya berkelanjutan harus istiqomah intinya. Cuman ada cumannya. Ketika kita tolab ilmu, mohon maaf, kalau kita ngelihat kitab Ta'limul Muta'alim, siapapun gurunya, nggak boleh ada yang ngobrol, nggak boleh. Itu yang akan menghancurkan keberkahan buat kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau guru saya Kiai Dede Fairuz Zabadi mengatakan, kita nggak sengaja aja lagi megang pulpen kita jatuh, itu tanda akan tidak manfaatnya ilmu. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kita lagi ada hadir di tempat pengajian dimanapun kita, walaupun kita sudah tahu, tapi kita tidak pernah boleh mengatakan tahu sehingga kita akan melecehkan, akan mengiyehkan kepada ulama, kepada guru-guru kita. Karena pernah dicontohkan dalam kitab Dardir Qisatul Mi'raj, Nabi ditanya ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, 5 kali turun, 5 kali sholat, dan akhirnya Nabi pun akan melaksanakan sholat 5 kali, 5 waktu. Nabi sholat di mana? Di tanah Thayyibah. Nabi ditanya, atadri aina sholaita? Kata malaikat Jibril, kamu tadi sholat di mana wahai Muhammad? Jawaban Nabi, lah, nggak tahu. Padahal Nabi tahu itu kampung Thayyibah, kampung yang banyak zata nakhli, banyak pohon kurmanya. Wa ilaihal muhajirah, satu kapan nanti bakal hijrah Nabi ke situ. Nabi tahu itu Madinah. Tapi jawaban Nabi lah, sehingga menghormati kepada Sayyidina Jibril. Begitupun kita, siapapun guru kita, apalagi Habib, apalagi para kiai yang ada di depan kita. Mohon maaf, bukan saya ingin dihormat, tapi itulah tentang ilmu. Tata krama kita berilmu adalah siapapun gurunya, kita nggak boleh bercanda, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngobrol. Mohon maaf. Kalau Ustadz Ahmad Suleh, kalau Ustadz Syuhada mungkin gak galak. Saya bukan galak. Saya ingin semuanya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Itu.
Wa an Abi Umamah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Luqmanal Hakim alaihi salam qala libnihi ya bunayya alaika bimujalasatil ulama. Imam Luqman Hakim itu orang yang jujur, seorang hakim yang sangat luar biasa. Karena di zaman Bani Israel, jadi hidupnya di zaman Bani Israel, saudara daripada Nabiullah Ayub alaihissalam. Beliau dikatakan seorang walinya Allah, bahkan wakilah ada yang mengatakan nabinya Allah. Ada terperinci tafsir. Tapi banyak ulama berkomentar bahwa beliau bukan nabi, hanya seorang walinya Allah. Imam Luqman Hakim berwasiat kepada putranya, ya bunayya libnihi ya bunayya alaika bimujalasatil ulama, ay ilzam alaika bimujalasatil ulama. Menghilangkan fi'il ilzam alaika, mesti kepada kamu bimujalasatil ulama, kudu daek diuk jeung para ulama. Harus dekat dengan para ulama. Dekatnya dengan para ulama adalah hadir di majelis taklim. Dimanapun, sungguh sangat luar biasa. Ada yang dari mana? Bojongkulur, Bogor, luar biasa. Ada yang dari Ciketing, ada yang dari mungkin Cikiul, ada yang dari Bantar Gebang, kumpul malam hari ini untuk acara halal bihalal pertama kali dan pembukaan lagi pengajian setelah tawakufan sementara. Makanya jangan pernah kita tinggalin majelis taklim. Hujatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan fala tufariqu majalisal ulama, jangan pernah kita bercerai-berai meninggalkan tempat duduknya para ulama. Karena Imam Sahal bin Abdullah Ad-Dusturi mengatakan man aroda ayyan juro majalisil ila majalisil anbiya falyanjur ila majalisil ulama. Siapa orang yang ingin melihat tempat duduknya para nabi, maka lihatlah tempat duduknya para ulama. Duduknya para ulama di mana? Majelis taklim, ada maulid, ada rojaban, itu majelis taklim. Lamun maulid haram, rajaban haram, atuh sama saja keluar dengan hadis yang dikeluarkan, keluar dengan perkataan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah. Makanya maulid nggak ada istilah haram. Makanya saya sering menceritakan maulid itu wajib buat kita. Wa azzaruhu, mengagungkan Nabi itu wajib. Bahkan di dalam kitab Syu'abul Iman dijelaskan cabang yang ke-14 di antara iman kita adalah hubun Nabi, adalah cinta kepada Nabi. Tersunat-sunat kita mah wajib karena kita butuh syafaat dari Nabi. Apalagi dikatakan bid'ah, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Bagi kita jelas ayatnya, kalau nggak salah saya lupa, wa nasaruhu wattaba'un nur wa azzaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah. Kita harus wa azzaruhu, mengagungkan beliau, nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang tahun niup lilin dibolehin, sedangkan kita ulang tahunnya Nabi ditinggalin. Kebalik tuh, ulang tahun pakai lilin, geus nyaho rek dipareuman, rek naon dihurungkeun, ditiup deui. Ya, pos ngajaran teu naon, teu bener ka budak. Tong lilin isukan mah obor. Ya, tiup tah, paeh moal. Ya. Itu. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan salah satunya qala Sayyidul Imam Al-Humam Muhammad bin Zaid bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan man sahibal akhyar ja'alallahu ta'ala minal akhyar wa in kana minal asyrar.
Siapa orang yang berteman dengan orang baik, maka Allah pun akan menjadikan dia baik. Wa in kana minal asyror, padahal dia orang jelek, akhlaknya jelek, budi pekertinya hancur, tapi mereka duduknya dengan orang baik, dengan para guru, dengan para kiai, para asatid, para baik. Dia jelek, tapi bertemannya dengan mereka yang mulia. Allah jadikan ja'alallahu ta'ala minal akhyar, jadikan Allah juga kebaikan buat dia. Tapi man sohibal asyror ja'alallahu ta'ala asyror wa in kana minal akhyar. Kita orang baik, tapi berteman dengan orang jelek yang akhlaknya jelek, tingkah lakunya, budi pekertinya jelek, Allah jadikan juga kita jelek, walaupun kita orang baik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan pernah kita salah berteman. Ya. Jangan pernah kita salah berteman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.